200 tahun lalu, sejak Gunung Tambora meletus, kita justru diingatkan betapa rapuhnya umur peradaban manusia ketika berhadapan dengan alam. Sebuah gunung stratovolkanik di Pulau Sumbawa yang dulu berdiri megah dan tenang, mengubah wajah bumi secara global. Bagi dunia internasional, Tambora bukan sekadar nama gunung di peta Indonesia. Ia adalah ikon terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan untuk memahami bagaimana satu letusan gunung api mampu mengguncang sistem iklim global, menurunkan suhu bumi, mengacaukan musim, dan memengaruhi kehidupan manusia lintas benua. Tambora menjadi laboratorium alam raksasa yang masih dipelajari hingga hari ini oleh para ahli iklim, geologi, dan sejarah lingkungan. Ironisnya teman-teman, di negeri tempat gunung itu berdiri, kisah Tambora justru belum sepenuhnya hidup di ingatan kolektif kita. Di Indonesia, letusan Tambora dan dampaknya terhadap dunia belum banyak dikenal secara luas, sering kalah gaung dibandingkan Etna atau Vesuvius yang lebih dekat dengan ingatan zaman modern. Padahal, dari Sumbawa inilah pernah lahir peristiwa alam yang membuat Eropa mengalami gagal panen massal, Amerika Utara dilanda musim panas yang dingin dan aneh, dan dunia memasuki apa yang kemudian dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Sebuah ironi sejarah, gunung yang mengubah dunia tapi nyaris terlupakan di rumahnya sendiri. Kita pernah membahas letusan Tambora dalam video singkat sekitar 15 menit. Dan jujur saja, 15 menit itu rasanya seperti mencoba menjelaskan samudra hanya dengan segelas air. Terlalu singkat untuk sebuah letusan yang dentumannya terdengar ribuan kilometer. Terlalu cepat untuk bencana yang dampaknya merambat lintas generasi, dan terlalu sederhana untuk peristiwa yang pernah membuat matahari seolah kehilangan arah. Dalam Atlas Bencana, setiap peristiwa dihidupkan kembali melalui video yang memadukan ilustrasi berbasis kecerdasan buatan dengan rekaman asli pada saat bencana terjadi, jika tersedia. Kali ini, kita akan duduk lebih lama. Kita akan bercerita tanpa terburu-buru, membuka lembar demi lembar kisah Tambora, dan mencoba memahami bagaimana sebuah gunung di timur Nusantara pernah membuat dunia gelap, dingin, dan kelaparan. Sekarang, kita benar-benar berdiri di hadapan gunungnya, Gunung Tambora, atau yang dalam beberapa catatan lama juga disebut Tomboro, adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, Tambora tidak dimiliki oleh satu wilayah saja. Lereng bagian barat dan selatan masuk ke Kabupaten Dompu, sementara lereng timur dan utara berada di wilayah Kabupaten Bima. Dua daerah inilah yang sejak ratusan tahun lalu hidup paling dekat, paling akrab, sekaligus paling rentan terhadap perubahan suasana gunung ini. Dompu dan Bima bukan hanya titik di peta, tapi saksi terdekat dari sejarah yang akan kita bicarakan panjang lebar. Secara bentuk, Tambora bukan bagian dari rangkaian pegunungan panjang seperti Bukit Barisan atau Pegunungan Jayawijaya. Ia berdiri sendiri, gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan lain dengan tubuh yang sangat luas. Tipikalnya sering disamakan dengan Gunung Slamet di Jawa Tengah, besar, masif, dan seolah mendominasi lanskap di sekitarnya. Tambora terbentuk akibat zona subduksi aktif di bawahnya, tempat lempeng bumi saling bertemu, saling menekan, dan menyimpan energi dalam skala yang nyaris mustahil dibayangkan oleh manusia pada awal abad 19. Pada masa lampau, sebelum segalanya berubah, ketinggian Gunung Tambora diperkirakan mencapai sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut. Dengan tinggi seperti itu, Tambora pernah menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia pada zamannya. Bayangkan teman-teman, gunung setinggi itu berdiri di tengah pulau, menyimpan dapur magma raksasa tepat di bawah kaki manusia yang hidup di sekitarnya. Menariknya, Tambora bukan hanya rumah bagi seismolog dan vulkanolog yang mengamati denyut aktivitas bumi. Gunung ini juga menjadi ladang riset bagi arkeolog dan ahli biologi. Di lereng-lerengnya, jejak kehidupan masa lalu pernah terkubur bukan hanya oleh waktu,
tapi juga oleh material letusan yang kelak memfosilkan peradaban. Sementara bagi ahli biologi, kawasan Tambora menyimpan keanekaragaman hayati khas yang tumbuh kembali setelah kehancuran besar, seperti alam yang mencoba menulis ulang dirinya sendiri. Di masa kini, Tambora juga menarik wisatawan, para pendaki, dan pengamat margasatwa. Gunung ini seakan memiliki dua wajah, satu sebagai objek rekreasi dan penelitian, dan satu lagi sebagai pengingat akan betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Di lereng-lereng Tambora, terdapat desa-desa yang hingga hari ini masih menjadi bagian dari lanskap hidup gunung tersebut. Di sisi timur, terdapat desa Sanggar. Di sisi barat laut ada desa Doropeti dan desa Pesanggrahan. Di sisi barat, terdapat desa Calabai. Nama-nama ini mungkin terdengar biasa, tapi setiap desa ini memiliki hubungan langsung dengan tubuh Tambora, dengan tanahnya, hutannya, dan jalur-jalur alami yang sejak dulu menjadi penghubung manusia dan gunung. Mereka bukan sekedar penonton, melainkan bagian dari ekosistem sosial yang tumbuh bersama Tambora. Untuk mencapai jantung gunung ini, terdapat dua jalur pendakian utama yang dikenal hingga kini. Jalur pertama dimulai dari desa Doromboha di sisi tenggara Gunung Tambora. Rute ini mengikuti jalan beraspal yang melewati perkebunan kacang mede, perlahan naik hingga mencapai ketinggian sekitar 1.150 meter di atas permukaan laut. Dari titik ini, pendakian berlanjut hingga mencapai bagian selatan kaldera pada ketinggian sekitar 1.950 meter. Titik ini sering dijadikan lokasi berkemah oleh para pendaki dan peneliti, karena dari sinilah kaldera dapat dicapai hanya dalam waktu sekitar 1 jam berjalan kaki. Jalur kedua dimulai dari desa Pancasila di sisi barat laut gunung. Berbeda dengan jalur pertama, rute ini menuntut perjalanan kaki penuh hingga mencapai kaldera, menyusuri tubuh Tambora secara lebih langsung dan melelahkan, seolah mengajak manusia merasakan betapa luas dan beratnya gunung ini. Semua detail ini penting, teman-teman, karena Tambora bukan gunung yang muncul tiba-tiba dalam sejarah. Ia punya tubuh, punya wilayah, punya manusia di sekitarnya, dan punya kehidupan yang berjalan normal, sampai suatu hari semua keseimbangan itu mulai bergeser. Gunung setinggi ribuan meter ini yang tampak diam dan mapan sebenarnya sedang menyimpan sesuatu jauh di bawahnya. Dan di sanalah, jauh di dalam perut bumi, pemicu terbesar dalam sejarah letusan gunung api dunia mulai bekerja, pelan, sunyi, dan mematikan. Sebelum kita membahas letusan, kematian, dan kehancuran itu datang, selalu ada tanda-tanda. Selalu ada bisikan kecil dari dalam bumi yang seringkali tidak kita pahami. Teman-teman, setelah kita mengenal siapa Tambora dan di mana ia berdiri, sekarang kita masuk ke fase yang jauh lebih sunyi, tapi justru paling menentukan apa yang sebenarnya memicu letusan raksasa tahun 1815 itu. Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum tahun 1815, dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur, yang merupakan hasil dari pendinginan hydrus magma di dalam dapur magma yang tertutup. Yang membuat Tambora sangat berbahaya adalah komposisi magmanya. Berdasarkan kajian geokimia terhadap endapan letusan, magma Tambora tergolong kaya silika dan bersifat kental. Magma jenis ini tidak mudah mengalir keluar dengan tenang, seperti lava basaltik di Hawaii. Ia lengket, tebal, dan cenderung menyumbat saluran vulkanik. Ketika gas-gas vulkanik seperti uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida terperangkap di dalam magma kental ini, tekanannya akan terus meningkat. Di dalam dapur magma dalam kedalaman sekitar 1,5 atau 4,5 km, larutan padat dari cairan magma bertekanan tinggi terbentuk pada saat pendinginan dan kristalisasi magma. Tekanan di kamar magma sekitar 4-5 kilobar muncul,
dan temperatur sebesar 700 sampai 850 derajat Celcius. Catatan sejarah menunjukkan bahwa aktivitas awal Tambora sudah mulai terasa beberapa tahun sebelum 1815. Sekitar tahun 1812, gunung ini mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas. Asap terlihat membumbung dari puncaknya. Suara gemuruh dilaporkan terdengar dari kejauhan. Aktivitas ini berlangsung selama beberapa tahun, bukan hanya hitungan hari. Artinya, sistem magmatik di bawahnya memang sedang dalam fase tekanan tinggi yang berkepanjangan. Ini bukan letusan spontan. Ini adalah akumulasi energi yang sudah lama dipersiapkan oleh alam. Secara ilmiah, pemicu utama letusan Tambora adalah peningkatan tekanan gas dalam ruang magma yang sangat besar. Ketika tekanan internal melampaui kekuatan batuan penutupnya, terjadi fraktur besar-besaran. Saluran vulkanik terbuka secara eksplosif. Begitu jalur terbuka, dekompresi terjadi sangat cepat. Gas yang terlarut dalam magma tiba-tiba mengembang secara drastis, memecah magma menjadi fragmen-fragmen kecil berupa abu dan material piroklastik. Inilah yang membuat letusan bersifat eksplosif, bukan efusif. Dari sisi energi, tekanan yang terakumulasi di bawah Tambora selama proses subduksi aktif itu setara dengan energi yang jauh melampaui bom konvensional manapun pada masa itu. Energi ini tersimpan sebagai energi potensial elastik dan termal dalam sistem magma. Ketika akhirnya dilepaskan, pelepasan itu tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga lateral, menghasilkan awan panas dan lontaran material dalam jumlah luar biasa besar. Tapi ingat, kita belum sampai ke detik ledakannya. Kita masih berada di ambang, di titik ketika bumi sedang menarik napas panjang sebelum berteriak. Dan teman-teman, momen itu akhirnya datang pada awal April 1815. Setelah bertahun-tahun menahan diri, Tambora tidak lagi sekedar bergemuruh. Ia mulai memecah langit. Dan ketika ledakan pertamanya terdengar, dunia belum tahu bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari letusan terbesar dalam sejarah modern yang tercatat. Malam itu bukan sekedar gelap. Langit seperti hilang dari peta. Teman-teman, setelah kita memahami siapa Tambora dan apa yang memicunya, tibalah kita di saat ketika gunung itu benar-benar meledak. Inilah inti dari seluruh cerita. Letusan yang tidak lagi berbentuk isyarat, tetapi menjadi dentuman yang mengguncang dunia, mengukur ulang batas kemampuan alam dalam sekali tarikan napas. Letusan Tambora bukan sekedar letusan biasa. Ia adalah peristiwa yang secara teknis dan historis tercatat sebagai yang paling dahsyat dalam sejarah manusia yang terdokumentasi. Letusan Tambora dimulai pada 5 April 1815, ketika sejumlah besar aktivitas vulkanik secara tiba-tiba meningkat setelah berabad-abad masa tenang di dapur magmanya. Pada hari itu, ledakan-ledakan kecil mulai terdengar, diikuti oleh kepulan asap hitam tebal yang keluar dari kawahnya. Namun dunia belum menyadari bahwa itu adalah isyarat sebelum badai besar. Suara-suara itu menyerupai letusan meriam bagi masyarakat di Jawa dan Makassar, gema dentuman eksplosif yang terdengar ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya. Puncak letusan terjadi pada malam 10 April 1815. Bayangkan pemandangan itu, kolom api dan asap yang membumbung tinggi, 3 pilar besar yang tampak seperti 3 tombak api yang menusuk langit bersatu menjadi satu kepulan awan raksasa yang kemudiannya menelan cahaya matahari. Di sekitar pukul 19 malam, letusan menjadi tak terkendali. Magma dan material vulkanik dilontarkan dengan kekuatan dahsyat ke udara, menciptakan awan abu yang melesat jauh ke stratosfer, bahkan mencapai belasan kilometer ke atas. Suara letusan begitu luar biasa, seperti jutaan meriam ditembakkan secara bersamaan. Dan teman-teman, jika kamu kira suara letusan hanya terdengar di sekitar Sumbawa, pikirkan lagi. Dentuman Tambora tidak hanya mengguncang wilayah terdekat, tetapi suara letusannya terdengar sangat jauh.
pada 5 April 1815, saat letusan masih awal namun sudah sangat kuat, suara gemuruh yang keluar dari perut Tambora terdengar di Makassar, Pulau Sulawesi, sekitar 380 km dari pusat letusan, seolah alam tengah menabuh gendang raksasa di kejauhan. Tidak berhenti di situ, gema suara itu masih mampu menembus hamparan laut dan daratan, terdengar di Batavia, sekarang Jakarta, di Pulau Jawa, lebih dari 1.200 km jauhnya, membuat banyak orang di sana mengira itu adalah letusan meriam atau suara pertempuran. Bahkan yang lebih mengejutkan, pada 10-11 April, dentuman itu dilaporkan terdengar sampai Pulau Sumatera, lebih dari 2.600 km dari Tambora, ribuan kilometer dari sumber aslinya, namun masih cukup kuat untuk terpantau telinga manusia. Jauh melampaui batas yang biasa kita bayangkan dari suara gunung api. Itu bukan sekedar suara biasa, ia adalah gema energi luar biasa yang menerobos batas geografi dan menandai betapa dahsyatnya letusan ini. Satu hal sekaligus mencengangkan dari letusan Tambora ini adalah bagaimana orang-orang pada masa itu menafsirkan suara dahsyat itu. Ketika gelombang suara pertama memecah keheningan malam pada 5 April 1815, bunyi gemuruh yang berulang-ulang itu terdengar begitu kuat dan asing, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa itu berasal dari letusan gunung api. Bahkan dalam catatan sejarah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Thomas Stanford Raffles, mengira suara letusan itu adalah letusan meriam yang memberitakan serangan musuh di wilayah Jawa dan sekitarnya. Ia bahkan sampai mengirim pasukan dari Yogyakarta untuk memeriksa apakah wilayah terdekat sedang diserang, dan kapal-kapal di pesisir dikerahkan untuk merespons asal suara itu karena terdengar sedemikian nyata seperti bunyi artileri besar. Sementara itu, beberapa petugas kolonial di Makassar, Maluku, dan Jawa melaporkan bahwa suara itu terdengar seperti tembakan meriam dari kejauhan, dan mereka benar-benar bingung dari mana asalnya berasal. Di Jawa sendiri, penduduk lokal di beberapa tempat seperti Gresik sampai mengaitkan suara gemuruh itu dengan kisah legenda. Mereka percaya bahwa suara itu adalah tembakan meriam supranatural milik Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan dalam kepercayaan rakyat yang konon sedang merayakan peristiwa besar di dalam dunia gaibnya. Sementara abu vulkanik yang beterbangan disangka sebagai ampas bubuk meriam dari tembakan-tembakan tersebut. Cerita ini mungkin terdengar mistis, tetapi ia memberi gambaran betapa asing dan menakutkannya suara itu bagi mereka yang pertama kali mendengarnya. Karena secara geografis, mereka sangat jauh dari asal letusan, dan secara ilmiah memang benar, suara letusannya sampai terdengar di beberapa wilayah jauh, seperti Sulawesi dan Jawa. Bahkan ratusan hingga ribuan kilometer dari Sumbawa, sehingga tidak heran jika pada masa itu banyak yang salah mengartikan bunyi dahsyat tersebut sebelum akhirnya diketahui sebagai letusan Tambora yang sesungguhnya. Awan letusan Gunung Tambora ini bukan sekedar kabut hitam biasa. Ia terdiri dari debu vulkanik, batuan halus, gas-gas beracun seperti sulfur dioksida, dan material lain yang diproyeksikan ke angkasa. Ketika massa material itu naik, Gunung Tambora sendiri mulai runtuh dari dalam. Ketika tekanan internal mencapai puncaknya, bagian puncak gunung yang dulu mencapai lebih dari 4.000 meter itu retak dan runtuh, menciptakan kaldera masif selebar sekitar 6 km dan kedalaman lebih dari 1 km. Apa yang dulu adalah puncak, kini telah lenyap, hilang, terlempar oleh kekuatan alam. Material yang terlempar tidak sedikit. Volumenya diperkirakan sekitar 37 hingga 45 km kubik material batuan padat, dense rock equivalent, yang tercatat dalam literatur ilmiah. Ini adalah angka yang begitu besar sehingga sulit dibayangkan. Ratusan miliar truk pengangkut lava, abu, dan material piroklastik yang mengubah bentuk gunung dalam hitungan jam. Skala letusan ini diberi indeks eksplosivitas vulkanik atau VEI 7 yang menempatkannya dalam kategori ultraplinian, letusan yang sangat eksplosif yang hanya tercatat beberapa kali dalam sejarah bumi. Tak hanya volume yang luar biasa, kecepatan dan rentang penyebaran materialnya pun luar biasa.
awan debu vulkanik bergerak menyebar mengikuti angin di ketinggian, menyelimuti langit di radius ratusan kilometer dari pusat letusan. Di Pulau Sumbawa sendiri, kegelapan akibat hujan abu begitu pekat sehingga siang tampak seperti malam. Menurut catatan sejarah lokal, wilayah sejauh hampir 600 km dari puncak gunung mengalami kegelapan berkepanjangan selama lebih dari 2 hari penuh. Pengalaman yang mengguncangkan realitas banyak orang saat itu. Pyroclastic flows, aliran panas super cepat yang terdiri dari gas bertekanan tinggi, abu, batu, dan partikel-partikel panas berpacu menuruni lereng gunung dengan kecepatan lebih dari ratusan kilometer per jam, menghancurkan segala yang dilewatinya. Desa-desa di lereng Tambora, seperti Tambora sendiri, Pekat, dan Sanggar, tidak pernah punya kesempatan untuk selamat. Bangunan, ladang, bahkan manusia dan hewan tersapu oleh gelombang gas dan material panas yang melahap segalanya dalam hitungan menit. Di sana, kehidupan yang telah dibangun selama generasi-generasi lenyap seketika. Dalam sekejap, letusan ini juga menciptakan gelombang tsunami saat material panas yang mengalir ke laut menciptakan dislokasi massa air. Beberapa laporan menyebut gelombang besar menerjang pantai di sekitarnya, memperparah kehancuran dan meranggut nyawa lebih banyak lagi di sepanjang pesisir. Tambora sendiri berubah selamanya. Dari gunung yang menjulang tinggi, ia berubah menjadi tubuh yang terkikis hebat, puncaknya ambles dan berubah menjadi cekungan luas yang dikenal sebagai kaldera. Struktur geologi baru ini menjadi saksi bisu tentang betapa dahsyatnya energi yang dilepaskan. Inilah inti dari letusan. Bukan hanya gemuruhnya, bukan sekedar hujan abu, tetapi transformasi fisik pegunungan. Dampaknya terhadap lanskap dan energi yang dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat itu. Letusan Tambora adalah peristiwa yang menggambarkan betapa kecilnya manusia dalam rakitan kekuatan alam. Sebuah pertunjukan destruktif yang terjadi dalam hitungan hari, namun meninggalkan bekas ratusan tahun. Sekarang kita perlu berhenti sejenak dan benar-benar memahami satu hal penting. Tambora bukan sekedar letusan besar. Ia bukan hanya peristiwa tragis regional. Dalam klasifikasi ilmiah modern, letusan Tambora tahun 1815 diberi nilai VEI sebesar 7. Skala VEI ini bersifat logaritmik. Artinya, setiap kenaikan satu angka bukan berarti sedikit lebih besar, melainkan bisa 10 kali lipat lebih dahsyat dalam volume material yang dimuntahkan. Jadi ketika kita mengatakan Tambora berada di angka 7, itu bukan angka biasa. Itu berarti volume material yang dikeluarkan diperkirakan mencapai sekitar 150 hingga 160 km kubik material piroklastik. Bayangkan, itu setara dengan ratusan miliar truk penuh batu, pasir, dan abu dimuntahkan ke atmosfer. Dan ini bukan simulasi film bencana. Ini angka yang dicatat dalam penelitian geologi modern. Sekarang mari kita bandingkan. Gunung Krakatau tahun 1883 yang suaranya terdengar hingga Australia dan Samudra India memiliki VEI 6. Letusan Krakatau memang sangat terkenal, bahkan lebih populer dalam menjadi ingatan kolektif Indonesia. Tetapi secara volume material dan skala energi, Tambora jauh melampauinya. Jika Krakatau adalah ledakan yang mengguncangkan dunia, Tambora adalah ledakan yang melampaui batas zamannya. Kita bandingkan lagi dengan Gunung Pinatubo tahun 1991 di Filipina. Pinatubo juga memiliki VEI 6 dan dikenal berdampak global. Namun Tambora berada satu tingkat di atasnya. Dalam skala logaritmik, satu tingkat itu berarti perbedaan yang sangat signifikan. Tambora memuntahkan material jauh lebih besar dan menghancurkan tubuh gunungnya sendiri. Bahkan dibandingkan dengan letusan Gunung Vesuvius tahun 79 Masehi yang menghancurkan Pompei, Tambora masih jauh lebih besar dalam skala energi dan volume material. Jika Vesuvius adalah tragedi kota, maka Tambora adalah tragedi dalam skala benua.
Dan yang membuatnya semakin luar biasa, Tambora bukan hanya besar dalam angka. Ia mengubah bentuk bumi secara permanen. Ketinggian gunung yang sebelumnya diperkirakan sekitar 4.300 meter runtuh menjadi sekitar 2.850 meter setelah terbentuknya kaldera raksasa berdiameter sekitar 6-7 km dan kedalaman lebih dari 1 km. Artinya, bagian puncak gunung benar-benar hilang, bukan sekadar retak atau rusak. Hilang. Inilah alasan mengapa dalam literatur internasional Tambora sering disebut sebagai letusan paling dahsyat dalam periode sejarah modern yang terdokumentasi dengan baik. Namun sesungguhnya, apa yang membuat Tambora benar-benar mengubah sejarah dunia bukan hanya ledakannya, melainkan apa yang terjadi setelah debu dan asapnya menyebar ke langit. Letusan Gunung Tambora pada April 1815 merupakan salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Indonesia dan tercatat sebagai letusan terbesar dalam periode sejarah modern yang terdokumentasi dengan baik. Berbagai sumber kredibel seperti laporan Sir Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java, Arsip Kolonial Hindia Belanda, Kajian BNPB, BBC Indonesia, Kompas, Mongabe, serta jurnal ilmiah seperti Tambora, sebuah perjalanan visual, Universitas Teknologi Sumbawa, dan penelitian vulkanologi internasional menunjukkan bahwa dampak regional letusan ini berlangsung dalam beberapa fase: kehancuran langsung akibat awan panas dan lontaran material, krisis lingkungan akibat hujan abu dan perubahan lanskap, serta bencana lanjutan berupa kelaparan, penyakit, dan runtuhnya struktur sosial ekonomi masyarakat di Nusantara bagian timur. Puncak letusan pada 10 hingga 11 April 1815 menghasilkan kolom erupsi yang diperkirakan menjulang lebih dari 40 km ke atmosfer. Letusan ini kemudian diikuti oleh aliran piroklastik bersuhu sangat tinggi yang meluncur dengan kecepatan besar dan menyapu lereng-lereng gunung hingga puluhan kilometer. Rekonstruksi geologi modern menunjukkan bahwa zona kehancuran total mencakup hampir seluruh wilayah di sekitar kaki Tambora. Permukiman hancur seketika, vegetasi terbakar, dan manusia yang berada dalam radius terdekat hampir tidak memiliki peluang untuk menyelamatkan diri. Penelitian arkeologis yang dipublikasikan dalam jurnal Tambora, sebuah perjalanan visual, mengungkap bahwa Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat termasuk di antara entitas politik lokal yang musnah akibat letusan ini. Yang hilang bukan hanya bangunan atau pusat pemerintahan, tetapi juga struktur sosial, jaringan perdagangan, bahkan bahasa lokal. Temuan arkeologi modern menemukan sisa-sisa permukiman yang terkubur di bawah lapisan material vulkanik setebal beberapa meter, sehingga kawasan ini kerap dijuluki sebagai Pompeii dari timur. Bukti tersebut menunjukkan bahwa sebelum 1815, wilayah lereng Tambora merupakan kawasan berpenghuni dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup berkembang. Selain kehancuran akibat awan panas, letusan juga memicu gelombang tsunami di sejumlah pesisir Sumbawa dan sekitarnya. Arsip kolonial serta kajian BNPB mencatat bahwa gelombang laut menerjang wilayah pesisir, merusak perahu, permukiman nelayan, serta infrastruktur pelabuhan tradisional. Walaupun data kuantitatif detail terbatas karena ketiadaan instrumen modern pada masa itu, laporan saksi mata menyebutkan kerusakan signifikan di kawasan pesisir Bima dan daerah lain di sekitar Teluk Saleh. Dampak tidak berhenti pada fase eksplosif. Hujan abu berlangsung selama berhari-hari dan memperluas zona krisis hingga keluar Pulau Sumbawa. Abu vulkanik tercatat turun tebal di Lombok, Bali, bahkan mencapai Jawa bagian timur. Sejumlah laporan kolonial menyebutkan langit menggelap pada siang hari akibat kepadatan partikel abu di atmosfer. Di beberapa wilayah, atap rumah runtuh karena beban abu yang bercampur hujan. Di Bima, ketebalan abu dilaporkan mencapai puluhan sentimeter hingga lebih dari 1 meter di lokasi tertentu. Tanaman pangan hancur total, ladang padi gagal panen, ternak mati akibat kekurangan pakan dan air bersih,
sementara cadangan pangan tidak mencukupi untuk bertahan dalam jangka panjang. Dalam masyarakat agraris awal abad ke-19, kehancuran pertanian berarti runtuhnya fondasi ekonomi sekaligus sumber kehidupan utama. Kondisi ini diperburuk oleh terganggunya perdagangan antar pulau. Aktivitas pelayaran terhambat oleh kondisi laut yang dipenuhi material apung dan jarak pandang yang rendah akibat abu di atmosfer. Distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok tersendat. Harga makanan melonjak tajam di wilayah terdampak. Banyak penduduk yang selamat terpaksa bermigrasi ke wilayah lain di Sumbawa, Lombok, Bali, bahkan Jawa untuk mencari makanan dan tempat tinggal yang lebih aman. Migrasi ini mengubah struktur demografis dan sosial kawasan tersebut. Sementara itu, pencemaran sumber air memicu krisis kesehatan. Abu vulkanik mengkontaminasi sungai, sumur, dan mata air. Air menjadi keruh dan tidak layak konsumsi. Dalam kondisi sanitasi yang terbatas, penyakit seperti disentri dan diare menyebar luas. Kekurangan gizi akibat kelaparan melemahkan daya tahan tubuh masyarakat. Tanpa sistem kesehatan modern, angka kematian meningkat secara signifikan dalam bulan-bulan setelah letusan. Dengan demikian, fase pasca letusan justru menjadi periode dengan angka kematian tertinggi. Secara ekologis, lanskap Pulau Sumbawa berubah permanen. Puncak Tambora runtuh dan membentuk kaldera besar berdiameter sekitar 6-7 km. Hutan di sekitar gunung hancur atau tertutup material vulkanik. Struktur tanah dan komposisi kimia wilayah terdampak berubah drastis. Proses pemulihan vegetasi berlangsung selama puluhan tahun. Walaupun dalam jangka panjang, abu vulkanik dapat meningkatkan kesuburan tanah setelah mengalami pelapukan, manfaat tersebut baru terasa setelah masyarakat melewati fase krisis panjang. Dalam kajian vulkanologi modern, Tambora dikategorikan sebagai letusan dengan indeks VEI 7 dan diperkirakan memuntahkan lebih dari 100 km kubik material vulkanik. Skala inilah yang menjelaskan luasnya dampak regional di Indonesia. Arsip yang dikumpulkan Raffles memperlihatkan bagaimana suara ledakan terdengar hingga jauh dan awalnya disangka tembakan meriam, sementara laporan mengenai hujan abu dan kegelapan siang hari datang dari berbagai wilayah. Dokumentasi tersebut menjadi dasar penting dalam merekonstruksi skala kehancuran di Nusantara. Secara keseluruhan, dampak regional Tambora mencakup kehancuran total kerajaan dan permukiman lokal, korban jiwa puluhan ribu hingga lebih dari 100.000 orang, krisis pangan dan wabah penyakit, gangguan perdagangan dan pelayaran, migrasi besar-besaran, serta perubahan lanskap dan ekosistem yang bersifat permanen. Letusan ini tidak hanya mengubah morfologi Gunung Tambora, tetapi juga mengubah sejarah sosial, ekonomi, dan demografi wilayah Indonesia bagian timur. Skala dan kompleksitas dampaknya menjadikan Tambora sebagai salah satu bencana multidimensi paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Kehancuran di Sumbawa dan sekitarnya bukanlah akhir dari kisah Tambora. Abu dan gas sulfur yang terlempar ke stratosfer menyebar mengikuti sirkulasi angin global, memicu gangguan iklim di berbagai belahan dunia. Jika di Nusantara dampaknya berupa kelaparan, runtuhnya kerajaan dan wabah penyakit, maka di Eropa dan Amerika muncul musim panas yang membeku, gagal panen, krisis pangan, migrasi, hingga pandemi. Tambora pun menjelma dari tragedi regional menjadi krisis iklim global pertama di era modern yang terdokumentasi secara ilmiah. Letusan ini memuntahkan sekitar 150 km kubik material vulkanik ke atmosfer, melepaskan jutaan ton sulfur dioksida yang kemudian membentuk aerosol sulfat di stratosfer. Partikel-partikel ini memantulkan radiasi matahari kembali ke angkasa dan menyebabkan penurunan suhu rata-rata bumi sekitar 0,4 hingga 0,7 derajat Celcius. Penurunan yang tampak kecil ini terbukti cukup untuk mengguncang sistem iklim global. Inilah yang kemudian dikenal sebagai penyebab utama The Year Without a Summer pada 1816. Menurut berbagai kajian klimatologi modern yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional,
termasuk penelitian yang dimuat dalam Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dampak aerosol Tambora bertahan selama beberapa tahun dan mengganggu sirkulasi atmosfer global. Monsun terganggu, pola hujan berubah, musim tanam kacau, dunia memasuki krisis iklim paling parah dalam sejarah modern sebelum era industri. Di Eropa, dampaknya terasa hampir segera. Tahun 1816 tercatat sebagai salah satu tahun terdingin dalam sejarah abad 19. Salju turun pada bulan Juni di New England, Amerika Serikat. Danau serta sungai membeku di musim panas di beberapa wilayah Eropa. Di Inggris dan Irlandia, hujan turun tanpa henti sepanjang musim semi dan musim panas, menghancurkan tanaman gandum dan kentang. Data sejarah pertanian menunjukkan penurunan hasil panen hingga lebih dari 75% di beberapa wilayah Eropa Barat pada 1816-1817. Harga gandum melonjak 2 hingga 3 kali lipat. Sir Stamford Raffles yang sebelumnya menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa menyaksikan langsung dampak sosial dari krisis ini ketika ia berada di Eropa setelah masa jabatannya berakhir. Dalam catatan yang kemudian dikutip dalam kajian BNPB tentang Tambora, Raffles menggambarkan pemandangan yang mencengangkan di Swiss. Lonjakan jumlah pengemis, terutama anak-anak, dalam jumlah yang tidak biasa. Di Montreux, para pembuat roti terpaksa menaikkan harga karena kelangkaan gandum. Di berbagai kota Swiss, roti menjadi barang mewah. Seorang pendeta dari Glarus mencatat pemandangan yang mengerikan. Orang-orang yang kelaparan memakan bangkai ternak dan tanaman liar yang biasanya dihindari. Di Jerman pada 1817, desas-desus bahwa jagung akan diekspor ke Swiss memicu kerusuhan karena rakyat sendiri mengalami kekurangan pangan. Di beberapa wilayah, masyarakat terpaksa mengkonsumsi daging kuda dan anjing. Di Prancis, hujan deras merendam ladang biji-bijian hingga busuk sebelum sempat dipanen. Raffles memahami bahwa krisis ini berakar pada kegagalan panen berskala besar akibat cuaca ekstrim yang tak kunjung normal. Namun pada masanya, ilmu meteorologi belum mampu menghubungkan secara pasti antara letusan gunung api tropis dan gangguan iklim global. Ia dan banyak ilmuwan Eropa hanya dapat berspekulasi. Mungkinkah peristiwa dahsyat di Hindia Timur memiliki dampak lintas benua? Di tengah kekacauan iklim itu, pasukan Napoleon Bonaparte yang telah kembali dari pengasingan menghadapi kondisi yang jauh dari ideal. Hujan tanpa henti dan tanah berlumpur memperlambat pergerakan artileri Prancis dalam pertempuran Waterloo. Banyak sejarawan meyakini cuaca ekstrim akibat dampak Tambora ikut berperan dalam kekalahan Napoleon dan mengakhiri ambisinya untuk kembali menguasai Eropa. Sementara itu, di Jerman, kelaparan akibat gagal panen membuat harga gandum dan pakan melonjak tinggi. Kuda-kuda, alat transportasi utama saat itu, banyak yang mati atau disembelih karena kekurangan makanan. Dalam situasi krisis inilah, seorang bangsawan dan penemu bernama Karl Drais mencari solusi. Pada tahun 1817, ia memperkenalkan Laufmaschine atau mesin berjalan, cikal bakal sepeda modern. Tanpa disadari, dari bencana gunung api di Indonesia, lahir inovasi transportasi yang kelak mengubah dunia. Sementara itu, di Swiss pada Juni 1816, seorang perempuan muda bernama Mary Godwin, yang kelak dikenal sebagai Mary Shelley, juga mengalami musim panas yang suram dan basah tanpa sinar matahari. Hujan turun terus-menerus antara April hingga September. Cuaca dingin ekstrim memaksa orang-orang bertahan di dalam rumah. Penyakit menyebar cepat, termasuk tifus yang kemudian menewaskan sekitar 65.000 orang di Irlandia. Mary menyaksikan kondisi fisik masyarakat desa yang memburuk. Anak-anak dengan tubuh kurus, penyakit gondok akibat malnutrisi, wajah pucat,
dan kondisi kesehatan yang merosot. Atmosfer langit yang gelap, petir yang menggelegar, dan suasana muram akibat kelaparan serta penyakit menjadi latar psikologis lahirnya novel Frankenstein 1818. Dalam berbagai kajian sejarah sastra dan iklim, termasuk yang dirujuk oleh Mongobai dan BBC, disebutkan bahwa tahun tanpa musim panas menciptakan kondisi intelektual dan emosional yang memicu lahirnya karya tersebut. Frankenstein bukan sekedar kisah horor, ia adalah refleksi zaman yang kacau. Sosok makhluk ciptaan Mary, tinggi besar, pucat, tampak rusak dan menyeramkan, merefleksikan tubuh-tubuh kelaparan dan sakit yang ia saksikan sendiri. Dalam konteks sejarah lingkungan, Tambora tidak hanya mengubah suhu global, tetapi juga mempengaruhi sejarah sastra dunia. Di Amerika Utara, dampaknya juga tercatat luas. Salju turun di bulan Juni 1816 di negara bagian Vermont dan New York. Tanaman jagung gagal tumbuh, peternakan kolaps, banyak keluarga meninggalkan wilayah New England dan bermigrasi ke barat menuju Ohio dan Indiana. Peristiwa ini mempercepat pola migrasi internal di Amerika Serikat. Di Asia, gangguan monsun menyebabkan kegagalan panen di India dan Cingkok. Beberapa kajian klimatologi menyebutkan bahwa gangguan pola hujan berkontribusi pada merebaknya epidemi kolera di Bengal yang kemudian menjadi pandemi global pertama di abad ke-19. Sistem atmosfer bumi yang saling terhubung membuat letusan di Sumbawa berdampak pada siklus hujan ribuan kilometer jauhnya. Analisis ilmiah modern, termasuk rekonstruksi data inti es dari Greenland dan Antartika, mengkonfirmasi lonjakan kadar sulfat atmosfer pada 1815 hingga 1816 sebagai jejak kimia letusan Tambora. Inilah bukti kuat bahwa gangguan iklim global tersebut bukan kebetulan regional, melainkan konsekuensi langsung dari letusan gunung api terbesar dalam sejarah modern dengan skala WEI 7. Total korban jiwa akibat dampak langsung dan tidak langsung Tambora diperkirakan antara 60.000 hingga 120.000 orang, menurut estimasi yang sering dikutip dalam literatur vulkanologi modern seperti Clive Oppenheimer. Namun, angka ini hanya mencakup korban di wilayah Nusantara. Jika memasukkan kematian akibat kelaparan dan epidemi global pasca 1816, dampak kemanusiaannya menjadi jauh lebih luas dan sulit dihitung secara pasti. Tambora pada akhirnya menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Bencana ini mendorong perkembangan studi meteorologi, klimatologi, dan pemahaman tentang hubungan antara aktivitas volkanik dan iklim global. Ia menjadi contoh klasik bagaimana sistem bumi bekerja sebagai satu kesatuan. Ironisnya, meskipun dampaknya begitu luas, mengubah harga pangan Eropa, memicu migrasi Amerika, memperparah epidemi Asia, dan melahirkan karya sastra dunia, kisah Tambora tidak setenar Vesuvius atau Krakatau dalam imajinasi populer global. Padahal secara ilmiah, Tambora adalah letusan terbesar dalam sejarah modern yang terdokumentasi dengan dampak global paling luas sebelum era industri. Setelah menelusuri bagaimana Tambora meluh lantakkan Nusantara dan kemudian mengguncang sistem iklim dunia, jelaslah bahwa letusan 1815 bukan sekadar episode geologi, melainkan titik balik sejarah global. Dampaknya merambat dari desa-desa yang terkubur di Sumbawa hingga ladang-ladang gandum di Eropa, dari wabah penyakit di Asia hingga migrasi besar di Amerika. Kini, setelah memahami jejak kehancuran dan perubahan yang ditinggalkannya, tibalah saatnya kita menarik seluruh benang merah peristiwa ini, melihat Tambora bukan hanya sebagai tragedi masa lalu, tetapi sebagai pelajaran besar tentang hubungan manusia, alam, dan rapuhnya peradaban di hadapan kekuatan bumi. Kisah sebuah malam ketika bumi seperti terbelah,
langit terbakar, dan suara ledakan terdengar ribuan kilometer jauhnya. Disangka meriam perang, disangka armada musuh, disangka kiamat telah tiba. Itulah 10 April 1815, dari sebuah gunung di Pulau Sumbawa, dunia diguncang oleh kekuatan yang tak pernah disaksikan manusia modern sebelumnya. Tambora meledak bukan sekadar sebagai gunung api, tetapi sebagai peristiwa yang mengubah arah sejarah. Dalam hitungan jam, desa-desa lenyap tertimbun abu dan awan panas, kerajaan runtuh, bahasa dan kebudayaan hilang bersama jasad-jasad yang terkubur. Laut dipenuhi apung-apung pumis, langit menghitam berhari-hari. Di Nusantara, puluhan ribu jiwa melayang, bukan hanya karena api dan abu, tetapi karena kelaparan panjang yang menyusul dalam sunyi. Namun kedahsyatannya tidak berhenti di situ. Debu halus yang terlempar hingga puluhan kilometer ke stratosfer menjelma menjadi selimut tipis yang menyelimuti bumi. Matahari meredup, suhu turun, musim bergeser dari jalurnya, monsun terganggu, ladang-ladang di Eropa membusuk sebelum dipanen, salju turun di musim panas Amerika, harga roti melambung, kerusuhan pecah, epidemi menyebar. Lebih dari sekadar bencana vulkanik, Tambora menjadi pemicu krisis iklim global terbesar dalam sejarah modern. Sir Stamford Raffles menyaksikan anak-anak Swiss mengemis roti. Pendeta di Glarus melihat manusia berebut bangkai ternak. Di Irlandia, tifus merenggut puluhan ribu nyawa. Di Amerika, keluarga-keluarga meninggalkan tanah kelahiran mereka mencari harapan baru. Di sebuah villa tepi Danau Jenewa, seorang perempuan muda bernama Mary Shelley menatap langit kelabu tanpa musim panas, dan dari kegelapan itulah lahirlah Frankenstein, simbol zaman yang muram. Sementara itu, di tempat asal letusan, kawah Tambora yang dulu menjulang setinggi lebih dari 4.000 meter, kini runtuh, menyisakan kaldera raksasa selebar 6 kilometer. Luka terbuka yang masih dapat kita saksikan hari ini. Gunung itu tidak hanya memuntahkan api, ia mengukir cekungan permanen di wajah bumi. Tambora adalah pengingat bahwa dunia ini terhubung oleh benang tak kasat mata. Ia memperlihatkan betapa rapuhnya peradaban di hadapan mekanisme alam yang bekerja dalam skala planet. Dan mungkin yang paling menggetarkan, pada 1815, manusia belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat langit menggelap, merasakan dingin yang tak wajar, menyaksikan panen gagal, tetapi belum mampu menjelaskan bahwa semua itu berawal dari satu ledakan dahsyat di Sumbawa. Dunia merasakan akibatnya sebelum mampu memahami sebabnya. Hari ini, 2 abad lebih kemudian, kita mengetahui bahwa Tambora adalah letusan terbesar dalam sejarah modern yang terdokumentasi dengan skala VEI 7. Kita dapat mengukur kadar sulfat di inti es Greenland. Kita dapat memodelkan penurunan suhu global. Kita dapat menelusuri arsip harga gandum dan catatan kematian. Namun semua data itu tetap membawa kita pada kesimpulan yang sama. Ketika Tambora meledak, dunia berubah. Ia bukan sekadar gunung, ia adalah babak dalam sejarah bumi. Ia adalah jembatan antara geologi dan kemanusiaan, antara atmosfer dan peradaban. Dari kawah sunyi di Sumbawa, gema Tambora masih bergema dalam ilmu pengetahuan, dalam sastra, dalam sejarah iklim, dan dalam kesadaran kita akan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Karena pada akhirnya, Tambora bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah pengingat bahwa di balik ketenangan langit selalu ada kemungkinan ledakan yang mampu mengubah dunia dalam satu malam. Tambora, engkau meledak sekali. Dunia gemetar bertahun-tahun. Abu naik melampaui doa. Matahari belajar redup.
Kami baru paham sebab setelah akibat jadi sejarah. Kini kawahmu diam, tapi bumi tak pernah benar-benar jinak. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak kisah ini hingga selesai. Sampai jumpa pada kisah berikutnya di Atlas Bencana.